Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta pelatihan bendahara penerimaan. Selamat berjumpa. Saya Parluhutan Hutahayan, Widyaswara, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi terkait dengan penerimaan dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Materi pemungutan dan penyetoran PNBP terkait dengan pertama, konsepsi pengelolaan keuangan negara. Kedua, pemungutan dan penerimaan setoran PNBP dari wajib bayar. Yang ketiga, penyetoran PNBP ke kas negara. Keempat, pengelolaan rekening bendahara penerimaan. Dan yang kelima, sistem pengarsipan dokumen. Bapak Ibu, dari 5 submateri tadi, pada kesempatan ini kita akan mempelajari submateri konsepsi pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara mengacu kepada berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan setidaknya ada 3 undang-undang yang menjadi pedoman di dalam pengelolaan keuangan negara. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Landasan-landasan hukum tersebut selanjutnya dituangkan di dalam berbagai peraturan pemerintah. Dan dalam rangka pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak, selanjutnya Menteri Keuangan menerbitkan berbagai peraturan Menteri Keuangan sebagai petunjuk teknis. Sesuai Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Keuangan Negara dikenal istilah pendapatan negara dan belanja negara. Pendapatan negara terkait dengan hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih. Sedangkan belanja negara terkait dengan kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Apabila tadi telah dijelaskan bahwa pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, maka penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Selanjutnya, apabila belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, maka pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara. Selanjutnya kita akan membahas struktur pejabat perbendaharaan. Pejabat perbendaharaan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 terdiri dari 1. Presiden. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Disebut juga CEO atau Chief of Executive Officer. Yang kedua adalah kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut oleh Presiden dikuasakan kepada pertama, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden
dalam bidang keuangan disebut CFO atau Chief Financial Officer. Kedua, kekuasaan oleh Presiden dikuasakan kepada Menteri Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian lembaga yang dipimpinnya. Menteri Pimpinan Lembaga sebagai pembantu Presiden disebut sebagai COO atau Chief Operational Officer untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Selanjutnya, bendahara. Posisi bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran berada dalam lingkup Menteri Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran dan COO. Bendahara ditunjuk untuk membantu Menteri Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran dan COO oleh Kepala Satuan Kerja selaku kuasa pengguna anggaran. Yang keempat, tugas bendahara penerimaan adalah menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN kepada kantor atau satker di lingkungan kementerian lembaga. Kelima, tugas bendahara pengeluaran adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor atau satuan kerja kementerian lembaga. Dan keenam terakhir adalah bendahara penerimaan. Sebagaimana halnya bendahara pengeluaran diangkat oleh menteri atau pimpinan lembaga atau oleh kepala satuan kerja apabila kewenangan tersebut telah didelegasikan oleh menteri atau pimpinan lembaga kepada satuan kerja yang bersangkutan. Apabila tadi kita telah mempelajari struktur pejabat perbendaharaan, maka berikut ini kita akan membahas struktur pejabat pengelola keuangan satuan kerja. Pertama, pengguna anggaran. Pengguna anggaran adalah menteri atau pimpinan lembaga selaku COO atau Chief Operational Officer yang mempunyai kewenangan untuk memberikan kuasa kepada KPA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian lembaga yang bersangkutan. Penunjukan KPA bersifat ex officio, yaitu melekat pada jabatan. Selain satker lainnya yang ditunjuk oleh pengguna anggaran untuk menjadi KPA atau kuasa pengguna anggaran. Dalam melaksanakan tugasnya untuk mengelola keuangan pada satuan kerja, maka kuasa pengguna anggaran atau kepala kantor menunjuk para pejabat pengelola keuangan. Para pejabat tersebut antara lain adalah pejabat pembuat komitmen atau disingkat PPK. Kemudian pejabat penandatangan SPM disingkat PPSPM. Kemudian bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan pejabat lainnya. Bendahara penerimaan diangkat untuk melaksanakan anggaran pendapatan. Tidak seluruh satuan kerja mempunyai bendahara penerimaan. Hanya pada satuan kerja yang memiliki sumber pendapatan berupa PNBP. Selain jabatan-jabatan pengelola keuangan satuan kerja, terdapat pejabat-pejabat lain yang diangkat untuk membantu pengelolaan keuangan satuan kerja, seperti
BPP, yaitu Bendahara Pengeluaran Pembantu. PPABP, yaitu Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai. Kemudian Pejabat Pengadaan atau disingkat PP. Kemudian PPHP, yaitu Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Dan PAK, yaitu Petugas Akuntansi Keuangan. Setelah kita tadi mempelajari struktur pengelola keuangan satuan kerja, maka berikut ini kita akan membahas pengertian penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Pengertian ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak. Selanjutnya kita akan mempelajari kelompok penerimaan negara bukan pajak. Kelompok penerimaan negara bukan pajak meliputi 7 kelompok. Yang pertama adalah penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, antara lain jasa giro, remunerasi dana pemerintah di Bank Indonesia. Yang kedua, kelompok penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, seperti royalti di bidang perikanan, royalti di bidang kehutanan, dan royalti di bidang pertambangan. Kelompok ketiga adalah penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, seperti dividen, pembagian laba BUMN, dan hasil penjualan saham pemerintah ataupun hasil dari privatisasi. Kelompok yang keempat adalah penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, seperti layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan pemberian visa dan paspor. Kelompok yang kelima adalah penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, misalnya hasil lelang barang rampasan negara dan denda. Yang keenam adalah kelompok penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah, seperti hibah dari lembaga internasional, dari negara donor, atau hibah dari dalam negeri. Sedangkan kelompok yang ketujuh atau yang terakhir adalah penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Sebagai bagian terakhir dari konsep pengelolaan keuangan negara, kita akan mempelajari jenis penerimaan negara. Penerimaan negara terdiri dari perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, hibah, dan penerimaan lainnya. Perpajakan dapat dirinci lebih lanjut, terdiri dari pajak dalam negeri, pajak perdagangan internasional, sedangkan PNBP dapat dirinci menjadi PNBP umum dan PNBP fungsional. Sedangkan penerimaan lainnya terdiri dari pengembalian belanja pembiayaan. Dan terkait dengan pajak dalam negeri dapat dirinci lebih lanjut, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Sedangkan pajak perdagangan internasional terdiri dari bea masuk, pajak atau pungutan ekspor. Baiklah Bapak Ibu, demikian penjelasan kami tentang konsep pengelolaan keuangan negara. Berikutnya kita akan mempelajari pemungutan dan penerimaan setoran PNBP dari wajib bayar. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.